nyempetin waktu buat asis hari ini. Sebenarnya nggak banyak banget sih yang dibahas, cuman mau ngebahas revisi yang bab 4 kemarin. Dan asis kan minimal 10 kali ya, jadi biar bisa full 10, jadi bahasan ini dimasukin ke asis aja. Buat bab 5 kan masih banyak yang belum dipahami kan ya, jadi kita kelarin bab 4 dulu. Setelah revisi baru bisa mulai bab 5-nya. Dan untuk perhitungan intake kemarin itu kan aku bilangnya pakai yang intake bebas ya. Nah, kemarin itu ada ralat dari Arya, karena dia kan juga sama-sama intake Bendung. Jadi kata Arya nggak pakai intake bebas, cuman untuk kabar selanjutnya belum ada sih dari Arya, jadi menunggu kabar juga. Jadi bab 5-nya dikesampingkan dulu, kita ke bab 4 dulu. Nah, kemarin itu banyak yang aku periksa, cek-cek itu di bagian pemilihan alternatif. Nah, itu kan kalian ada yang nggak memenuhinya, itu ada yang satu kan, ada yang kekeruhan doang. Ada yang kekeruhan, terus ada yang besi mangan. 2, terus ada yang 3 itu kekeruhan warna sama zat organik ya sih? Iya, Mbak. Nah, terus ada yang 4 nggak? Kayaknya ada deh kemarin. Ada, Mbak, Ada, yang Mbak. parameter A. Kekeruhan sama apa? Yang nggak memenuhinya apa? Warna, zat organik, kekeruhan sama besi. Dan besi. Nah, jadi ini dari alternatif yang kalian pilih itu banyak nggak sih yang milih praset awalnya? Yang setelah aku lihat itu kalian banyak masukin praset. Sedangkan seperti yang di asis yang lalu yang kemarin bareng kan tak bilang kalau praset itu buat yang kekeruhannya di atas 600. Nah, jadi saran aku praset kalian dihilangin aja. Ya, karena kalau kalian pakai praset awalnya, otomatis hitungan kalian juga tambah banyak kan. Tuh. Terus, tapi ada kemarin yang aku lihat punyanya Risna kalau nggak salah. Itu dia pakai praset, tapi kekeruhannya 650. Nah, itu kan pas ya sebenarnya 650. Cuman kalau udah pernah dicoba belum kalau misalnya pakai praset sama nggak pakai praset, hasil outputnya nanti kecilan yang mana? Rifna. Gimana, Mbak? Ini kan kamu ngitungnya kemarin saya itu. kalau Gimana? kayaknya kemarin yang saya itu awalnya mau pakai praset, terus nggak jadi, Mbak, karena yang di asis kemarin itu kan kata Mbak Karin, yang praset itu harusnya kekeruhannya di atas 600 NTU. Terus udah saya hapus, Mbak, di bab 4-nya. Oh. Terus kok kemarin aku lihat itu ya? Aku salah? Bentar ya. Bentar, Mbak, saya sama buka. Barangkali saya salah juga.
Kalau Dan saya parameter B itu kekeruhannya 150, Mbak. 150. Iya, Terus yang 650 kemarin apa ya? Bentar. Kalau misalnya dia kan ada 3 alternatif ya. Kalau kan misalnya kalian milih alternatif 1. Nah, terus di alternatif 2-nya kalian kasih embel-embel preset, ya nggak apa-apa sih. Soalnya kan nggak dipilih juga. Cuman kalau misalnya yang dipilih sebaiknya jangan pakai preset. Karena kan itunya kecil juga kan. Oh iya, ding 150. Terus yang yang 650. parameter D, Mbak, barusan saya lihat di SOP. Oh, yang D ya? Berarti, Iya. Berarti bukan kamu ya berarti ya? Terus siapa dong? Bukan, Mbak. Ya udah, tapi kayaknya kemarin tuh ada yang 650. Nah, yang merasa 650 kekeruhannya siapa? Kalau dari daftar ASIS itu yang dapat parameter D, Zahra kalau nggak salah. Oh, Zara. Nah, saran aku aja sih ya, kalau misalnya kan praset itu lebih dari 600. Kalau kalian yang dapat 650 kan masuk lah ya, itu kan boleh berarti pakai praset. Tapi kalau bisa, kalau misalnya kalian ngitung cuman pakai sedimentasi biasa tanpa pakai praset itu udah memenuhi, sebaiknya pakai sedimentasi biasa aja. Karena kalau pakai preset ya nambahin hitungan kalian juga sih sebenarnya. Kan kalian jadi ngitungnya 2 kali, ngegambar juga 2 kali, itu kan. Jadi ya, tapi ya kalau kalian rajin ya terserah kalian sih. Cuman kalau saran aku, kalau bisa nggak pakai preset mending nggak usah. Nah terus, oh iya yang kemarin tuh kan yang aku kirim itu aku tandain ya code note. Aku commenting. Nah terus kalau itu nggak semuanya. Kayak ada yang pas aku lihat aku komen, ada juga yang kelewatan kayaknya. Nah jadi itu sebagai bonus itunya komenannya yang aku bahas hari ini revisi buat kalian keseluruhan ya, buat semuanya. Nah yang pertama tadi tuh yang unit preset tadi tuh. Nah terus habis itu ini ding yang dapat besi mangan siapa? Ada beberapa, 2 apa berapa itu kemarin, 2 apa 3 gitu kemarin pas aku periksa. Nah ini aku dapat abis cerita-cerita sama temanku kan kemarin itu, dia dulu dapat besi mangan juga. Nah di situ dia nggak pakai koagulasi ding, dia dari aerasi langsung ke sedimen kalau nggak salah. Bentar. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya kalau bisa unitnya didikitin ya dikitin aja gitu kan. Kalau nggak bisa ya baru banyak juga nggak apa-apa asalkan nggak apa namanya pas pemilihannya itu yang enak lah pemeliharaannya, operasionalnya gitu-gitu kan. Nah ini yang punyanya temanku ini dia dapat besi mangan itu kemarin dosennya Pak Jun. Dia milih alternatifnya dari intake langsung ke aerasi, filtrasi, terus desinfeksi. Ini dikit nih, kan nggak pakai apa namanya, nggak pakai koagulasi, flokulasi, sedimentasi kan. Nah mungkin kalian bisa nyontoh ini.
biar enak di kalian juga kan, ngitungnya sedikit, gambarnya sedikit gitu kan. Saran. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih banyak pakai koagulasi ya terserah sih. Tapi sih kalau besi sama mangan kan pakai aerasi udah bisa nggak sih tanpa perlu koagulasi? Kalau misalnya sekiranya nggak terlalu perlu banget ya nggak usah dipakai gitu loh. Ini besi mangan oksidasi, aerasi. Udah nih aerasi doang. Berarti kalian bisa pakai itu aja yang sedikit kan. Nah, terus habis itu sama oh iya yang warna. Ini tuh kemarin tuh aku tuh dapat cerita dari Arya. Katanya ini Arya ya. Ini warna itu satuannya kan TCU ya. Nah, berarti kan warnanya sejati nggak semu. Jadi harus pakai adsorpsi. Itu katanya Arya. Kalian kemarin banyak yang milih aerasi kan? Nah, aku juga sebenarnya rada-rada bingung yang ini. Tapi kalau menurut aku kan, kalau jadi buku Pak Wan kan ini emang kalau warna itu pakainya absorpsi ya. Tapi kan kalau yang di pembahasan kalian yang bagian atas-atasnya yang apa sih namanya itu? Sebab keberapa yang apa sih dampak bagi makhluk hidup, dampak bagi instalasi itu kan ada ya cara-cara buat itunya kan ada pakai aerasi ya pakai aerasi aja nggak apa-apa. Tapi kalian udah ada kan yang misalnya yang mau pakai aerasi, mau pakai praset, adsorpsi udah punya masterannya semua kan ya? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Itu aja sih ya kayaknya. Nah, yang kemarin itu yang aku janggalnya itu yang soalnya yang bagian praset doang sih ketaruhnya itu. Nah, kalau udah nggak pakai praset aman sih, aman. Yang aku tandain sedikit kan yang udah nggak pakai praset itu. Nah, terus habis itu untuk tabel efisiensi removal. Nah, itu kalian isi sesuai alternatif ya. Kalau misalnya nih, karena kemarin kan yang aku lihat itu ada yang tabel efisiensi removalnya itu cuman kekeruhan warna zat organik. Sedangkan yang perlu disisihkan itu kekeruhan warna zat organik dan besi. Nah, besinya kan nggak ada ya. Nah, jadi kalau bisa di tabelnya itu ditambahin. Itu ditambahin ya. Misalnya di besinya nggak ada ya, misalnya nggak ada nilainya, misalnya nggak apa-apa tambahin aja kolomnya, tapi nanti di strip aja itu. Terus habis itu kalau bisa nih habis yang penjelasan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, kalian tambahin tabel lagi 1 buat tabel rekapitulasinya. Jadi di situ ada alternatif 1 hasilnya kekeruhan sekian, warna sekian gitu-gitu loh. Jadi biar enak ngebandinginnya. Nah, terus habis itu rencana implementasi. Nah, kalian ada yang itu kemarin tuh. Ada yang dianya nggak pakai aerasi, tapi di rencana implementasinya setelah dari intake air melalui bak aerasi. Nah, itu kan nggak cocok ya.
Ada yang harusnya pakai aerasi, tapi setelah intake langsung koagulasi. Nah, jadi itu tuh dicocokin sama unit yang kalian pilih. Misalnya kayak tadi kalian cuman pakai intake aerasi filtrasi. Ya udah berarti kalian bikin rencana implementasinya dari itu, air masuk melalui intake, kemudian melewati bak aerasi, terus langsung ke filtrasi gitu aja. Singkat-singkat aja, jangan kayak kemarin itu ada yang unitnya mungkin apa sih namanya itu, terkecoh kali ya sama sama alternatif yang lain gitu loh. Kan ada juga nih yang kemarin itu dia bilangnya milih alternatif 1, tapi pas di ending laporannya itu malah yang ditulis bagan alternatif 2. Nah, itu dicek lagi. Ada juga kemarin yang itu yang tipe harusnya kan ngebahas alternatif 2, tapi malah ditulis alternatif 3. Nah, tipe-tipe seperti itu kan tipe berbahaya ya. Jadi ambigu kan gitu. Habis itu sama judul babnya itu ya, bab 4 ngikutin SOP ya. Subbabnya juga ngikutin SOP. Terus habis itu karena kayaknya kemarin ada yang harusnya kan kalau di SOP kan preliminary design ya, itu awalannya itu. Nah, terus itu kemarin ada yang nggak ada preliminarinya. Nah, itu diperbaiki. Terus jangan lupa dirapikan. Ada yang space-nya itu gede, antara subbab 1 sama subbab selanjutnya gede. Terus ke subbab selanjutnya lagi malah nggak ada space-nya. Jadi itu mending disamaratain gitu loh. Itu di bab 1 sampai bab 3 juga kemarin banyak yang kayak gitu. Terus alignment-nya juga rata kiri kanannya, ada yang cuma rata kanan. Dan space kiri kanan marginnya ada yang tulisannya itu sampai pas di garis margin, tapi ada juga yang ke tengah. Sebaiknya itu dirapikan. Terus habis itu apa lagi ya? Nah, ini aja dah dulu, ada yang ditanyain nggak? Mbak, maaf. Pasti ini yang tadi untuk yang warna itu berarti kalau pakai aerasi aja nggak apa-apa? Aerasi, nggak apa-apa. Sebenarnya kan sama kan ini tuh. Kalau di buku Kak Wawan itu kan absorpsi ya. Tapi kan yang di materi yang kalian cari itu kan masuk kan kalau aerasi. Iya. Nah, dari itu kan kalian kan juga udah ada sumbernya juga kan, pasti di buku lain apa gimana, kan buku orang kan setiap orang beda-beda. Tapi kebanyakan sih kalau warna tuh biasanya pakai aerasi. Terima kasih Mbak. Yang pemilihan alternatifnya ada yang dibingungin nggak? Oh ya, atau ini juga bisa nih. Warna kan juga bisa dihilangin sama koagulasi ya. Kalau bisa kalian ngitung nih. Kira-kira pakai aerasi sama koagulasi, efisiensinya lebih gede yang mana ya gitu kan. Kalau misalnya kurang lebih atau sama aja pakai aerasi sama nggak pakai aerasi, yang mending nggak pakai aja sih menurutku. Biar kalian unitnya juga nggak banyak gitu kan. Soalnya kan kalau aerasi kan cuma warna nggak sih? Misalnya kekeruhan nggak hilang nggak sih kalau pakai aerasi itu? Kalau kekeruhan pakainya
praset, koagulasi, flokulasi, sedimen, filtrasi. Nah, kalau misalnya nih kayak yang bagian ini, kekeruhan warna zat organik yang 3 nih, kan kalian misalnya pakai apa namanya, pakai unitnya intek, langsung koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, kira-kira warnanya udah memenuhi baku mutu belum? Kalau misalnya udah, ya pakai itu aja, nggak pakai aerasi juga nggak apa-apa sih. Asal memenuhi baku mutu. Oh iya. Kalau punya saya ternyata ARC-nya itu dipakai untuk yang zat organiknya, Mbak. Kalau yang warna di koagulasinya. Zat organik juga bisa dihilangin pakai koagulasi kan ini? Iya. Kalau misalnya pakai koagulasi juga efektif, sudah memenuhi baku mutu, nggak pakai RSI juga nggak apa-apa. Ini kan nggak mesti harus ada unitnya banyak kan? Kan yang pasti kita ngedesainnya kan asalkan sudah memenuhi baku mutu gitu kan. Nah kalau misalnya udah memenuhi ya nggak pakai banyak unit juga nggak apa-apa, malah kan lebih hemat kan, lahannya sedikit, biayanya sedikit, operasionalnya, pembuatannya sedikit, gitu kan jadi keuntungan juga. Oke, Mbak. Ada lagi nggak? Kalau dari saya udah dulu, Mbak. Lihat. Ya, jadi intinya kalian ngerevisi bab 4-nya banyak sih. Soalnya kan ganti alternatif ya. Tapi ada juga yang udah pas alternatifnya, yang jadi tak revisi sedikit aja. Oh ya, itu tuh di bagian implementasi juga kayaknya kalau nggak salah. Debit kalian itu banyak yang masih belum diganti. Padahal debitnya kan cuman terbatas sampai 200 ya. Nah, itu masih ada yang 600 tulisannya di situ. Makanya itu belum diganti. Nah, sama kayak yang di revisi bab 3 kemarin itu. Yang bab 3-nya kan pakai TA itu. Cuman ya kabupatennya disesuaiin sama punya kalian. Itu kebanyakan masih pakai Kabupaten Batang. Nah, yang itu diganti. Kan kalian kan misalnya di Solo misalnya, di mana misalnya di Surakarta. Nah, masa kalian ngambil datanya di Kabupaten Batang kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi disesuaiin tentunya. Dicek lagi. Ada yang tipe sampai kata-katanya berbelit-belit. Ada yang bilang alternatif ini unitnya prosesnya melalui proses yang sedikit, padahal banyak. Kan jadinya kan itu kan rancu kan. Ada yang ditanyain nggak? Pokoknya sampaikan aja kalian yang nggak itunya di mana, nggak mudengnya di mana, mau milih alternatifnya gimana, biar nanti nggak revisi lagi. Nggak usah banyak-banyak revisi kita. Biar waktu buat ngitung sama gambarnya banyak.
revisi bab 1 sampai bab 3 dikerjain ya, walaupun nggak dikumpul. Karena itu kan cuman kayak formatting doang sih. Sama ada beberapa doang yang perlu ditambah-tambahin. Gimana, ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Mbak. Oh, udah kepikiran belum mau pakai alternatif apa? Yang Paling kalau aku nanti ngurangin praset, Mbak. Iya, yang itu ya, yang prasetnya dikurangin. Kalau bisa nggak usah pakai praset, biar ya kalian ngitungnya juga sedikit kan. Soalnya kan kalau sampai koagulasi, kemarin baru tanyain ke temanku, kalau sampai koagulasi ya kalau ada praset ada erasnya berarti itu juga harus dihitung. Soalnya kan pertama kan, masa kalian ngitung koagulasi dulu baru ngitung erasinya belakangan, kan nggak sejalur kan. Sedangkan kan kalau gitu kan harus harus urut, soalnya inlet outletnya kan harus pas gitu. Jadi kalau kalian banyak unitnya ya banyak yang dihitung. Sama yang pakai itu tadi loh yang tak bilang yang 650. Nah, itu dipikirkan lagi aja. Kalau bisa dicoba deh hitung pakai praset sama nggak pakai praset. Kalau nggak pakai praset udah memenuhi, sebaiknya nggak usah pakai praset. Kalaunya ya belum memenuhi ya nggak apa-apa pakai praset. Ya berarti tambah hitungan tuh. Soalnya setahu aku praset itu itu loh, lahannya itu luas. Otomatis kan pas preliminarinya kan pakai lahannya banyak kan. Nah, dan itu tuh ya kan kita kan pas di pemilihan kan juga dikasih tahu ya kalau bisa sedikit lahan, sedikit biaya gitu. Yang buat bab 5 tadi nunggu kabar aja dulu ya. Soalnya yang buat perhitungan intake-nya belum nemu. Intake Bandung gimana? Kalian ada nyari juga nggak perhitungan intake Bandung? Kemarin kan waktu pertama ASIS, tak bilang nggak sih? Nyari perhitungan intake Bandung. Kalau Aku saya belum belum nyari nemu, sih, Mbak. Mbak, soalnya ASIS terakhir bilangnya sama kayak intake Bandung, sama kayak intake bebas, jadi nggak jadi nyari. Oh iya. Ya itu kemarin aku juga dapat itu kan, kata Arya tuh samain aja katanya, soalnya kan intake-nya sama, cuman ditambahin Bandung gitu kan. Nah, harusnya gitu. Terus habis itu Arya baru ngabarin lagi. Mana ya? Ini katanya baru di itu perhitungannya berbeda ternyata, katanya gitu kan. Jadi itu kalau intake bendung itu kita buat bendungan dulu, terus ada salurannya, baru ada intake, kemudian ada rumah pompa, kemudian ada bak pengumpul. Kalau mau ditambah praset juga boleh, tergantung kekeruhannya. Nah,
Kalian kan kekeruannya nggak tinggi-tinggi banget kan, jadi nggak usah pakai preset. Jadi intake bendung itu bikin intake di bendungan. Jadi kayaknya kudu ngitung bendungan juga sih. Cuman aku tuh searching, tapi yang keluar perhitungannya itu malah bendungan doang, perhitungan bendung. Nggak ada intake-nya. Makanya nanti cari-cari aja dulu. Kalau misalnya ada nih yang kalian yang kayak besimangan ya, yang nggak pakai koagulasi kalkulasi. Kalau yang ikut yang alternatif yang aku kasih tahu tadi kan, kayak temen gue itu dia aerasi langsung filtrasi kan. Nah itu kan nggak pakai koagulasi kalkulasi. Berarti ya bab 5-nya sedikit. Tuh sesuai sama alternatif kalian. Berarti kalau aerasi kan sebelum koagulasi ya, berarti sampai UTS kalian cuman aerasi doang dong berarti. Intake sama aerasi. Tuh. Kalau yang ditambah aerasi koagulasi berarti ya intake aerasi koagulasi. Pokoknya urut lah ngitungnya. Oh iya, buat lembar ASIS belum ya? Mbak Karin, maaf mau tanya. Iya, gimana? Berarti kalau untuk unit yang selain intake itu perhitungannya masih sama kayak yang cutting? Sama, iya. Soalnya kan kalau kami kemarin tuh kan intake-nya sama ya, sama semua. Unitnya malah disamain satu kelompok kemarin itu, karena udah ngitung debitnya beda gitu kan. Jadi intake-nya semua pakai intake bebas. Jadi sama. Nah kalau unit yang itunya sama sih mau cutting. Tapi tergantung kalian lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya nih kalian kalau kayak aku kelompokku kemarin itu koagulasinya pakai tipe terjunan yang ada V-note-nya. Nah, itu kan koagulasi kan ada beberapa kan, ada banyak. Ada yang di dalam pipa, ada yang terjunan gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian milih alternatifnya koagulasi yang dalam pipa, ya berarti beda hitungnya. Ada nggak cutting yang pakai dalam pipa, yang pengadukan di dalam pipa? Kayaknya sih kebanyakan tuh terjunan sih. Kalau nggak salah terjunan sih Mbak makainya. Iya, kalau bisa ya itu aja, yang terjunan aja. Kayak kayak flokulasinya kan ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Jadi ngikutin aja samain aja sih. Kalau enaknya itu samain aja sama masteran biar nggak capek nyari perhitungan yang lain gitu kan. Soalnya kan kalian juga beda kan ininya, apa namanya? Unitnya kan beda ya satu kelompok. Kalau kayak aku kemarin itu disamain kayak alternatif 1 sampai 3 itu, misal aku milih alternatif 1, pokoknya alternatif 1 itu disamain. Cuman letaknya dipindah. Misalnya yang aku diletakinnya di alternatif 1. Terus aku kan sekelompok ya sama Reni sama Nurul. Jadi Nurulnya naruhnya di alternatif 2, terus Reni di alternatif 3, biar beda itu kemarin. Nah, terus kalau kami itu kemarin tuh debitnya dibulatin. Ini kemarin dibilang nggak dibulatin waktu ASIS terakhir? Kayaknya enggak sih? Dibilangin sih Mbak. Oh, dibilangin ya? Nah, kalau kami itu kemarin masih sedikit bingung buletinnya sih. Kemarin Nurul bilangnya buletinnya kelipatan berapa ya? 10 apa 25? Mbak Nurul bilangnya gini sih Mbak, kalau
kan kemarin tuh contohnya debitnya 1160 terus dibulatin jadi 1200 gitu, soalnya aneh kalau debitnya 1170 jadi digenepin jadi 1200. Oh iya, berarti 50 ya itunya. Pokoknya digenap-genapin aja. Tapi debit kalian tuh kan udah bagus nggak sih? 75, 100, 125 gitu-gitu kan. Soalnya kalau kami tuh Oh kemarin ya tuh Mbak, debitnya aneh. Apa? itu aku mau nanya. Nah, kan kita debitnya udah segitu tuh kan Mbak, udah 125, udah beraturan gitu. Nah, itu tetap Mm. harus dikali safety factor nggak Mbak? Nah, ini kemarin tuh ada yang nanya juga kan, tapi kalian belum ngitung kan Mbak Prima? Kemarin tuh ada yang nanya juga pakai di grup ASIS ya. Ini sama cerita-cerita aja. Nah kemarin tuh kan ada yang nanya pakai safety factor enggak gitu kan. Terus ada yang jawab bilangnya kalau nggak salah Pak Wawan kemarin nggak pakai safety factor. Nah tapi aku nurut sama Reni yang asisnya kan pas aku tuh dapat Pak Wawan kan. Tapi aku pakai kemarin soalnya asisku nyuruh pakai itu. Soalnya emang sih kalau sepenangkapku tuh ya safety factor itu kan dikasih 100 yang 1,3 kan 130 itu kan. Jadi otomatis debit kita tuh tambah banyak kan. Nah, kalau gini sih ya apa namanya? Gini deh. Soalnya misalnya debit kita kan 100 nih. 100 ngambil di intake. Setelah proses-proses kan itu ada yang jadi lumpur gitu-gitu kan. Terus habis itu otomatis pas sampai masuk reservoir itu debitnya berkurang kan karena 0,3 30% nggak sih lumpurnya itu. Nah jadi itu kan dikit kan jadinya malah ya anggapannya berkurang jadi 70 lps lah misalnya kayak gitu. Nah kalau dipakein safety factor kan itu kan otomatis debitnya di awal itu nambah. Emang kalau setiap proses pasti berkurang sih debitnya dari air masuk intake itu tetap berkurang di outputnya itu. Cuman kan kalau kita tambahin safety factor, kan karena udah ditambahin dulu di awal, jadi kan di outputnya di reservoirnya nanti itu pengurangannya tuh nggak banyak gitu loh. Ya ibaratnya gini, kan 100. Kalau nggak pakai safety factor, misalnya kurang 30%, ya berarti kan 70 doang kan. Nah, terus kalau misalnya kita pakai safety factor, kan 100. Dikaliin safety-nya jadi 130. Terus dikurang 30%. Jadinya 100 lagi kan. Nah, jadinya tuh berkurang tapi itu sedikit gitu loh. Mudah nggak? Ibaratnya gini aja deh. Paham Mbak. Kalian kan itu kudu kapasitasnya segini, kudu 100. Kalau kalian ngambil 100 doang, ngepas nggak sih? Jadi kan otomatis nanti itu hasilnya kurang. Sedangkan yang dibutuhkan tuh 100. Jadi masa kalian mau bikin air lagi? Ya kan kan nggak bisa kan? Karena sekali pengolahan itu kan waktunya juga lama dan debitnya tuh sama tetap apa continue lah kayak 100 100 gitu kan. Masa misalnya pas udah hasilnya 70 karena yang diperluin 100 kurang 30 LPS misalnya. Masa kalian mau bikin lagi mau ngolah air lagi sebesar 30 LPS kan nggak mungkin kan. Nah gitu kalau sepenangkap aku gitu. Cuman dari koor asisnya belum ada bilang sih pakai safety apa enggak. Tapi ya tunggu aja deh dulu. Belum ngerjain juga kan itu kalian. Jadi ya revisi bab ini aja dulu. Setidaknya kita udah paham itunya sih. Apa sih namanya teorinya gitu loh. Memang lebih aman kalau pakai safety. Namanya aja safety kan jadi ya aman lah. Oke Mbak. Ada lagi nggak?
Jadi ini nggak bingung kan apa unitnya tadi apa-apa aja? Saya udah enggak, Mbak. Udah dapat gambaran kan? Ya jadi ya jangan, ya intinya jangan boros-boros lah, efisiensi lah dalam memilih unit. Karena aku sedikit unit keuntungannya di kalian juga. Itu kan ngitungnya nggak banyak, gambarnya nggak banyak, gitu-gitu. Asalkan udah memenuhi baku mutu. Ya ini si Caca nyusul nggak ya? Nggak ya? Enggak tahu, Mbak. Nggak ada, ding. Ya udah, yang penting udah direkam. Sama kemarin tuh ada yang belum kelar, bab 4-nya. Nah, jadi ini nanti pas dikumpulin, dikelarin. Karena ini udah masuk revisi ya, jadi langsung bener lah ya, jangan direvisi-revisi lagi. Karena ini kan udah tinggal seminggu lagi nggak sih kita buat itunya, koagulasi apa, buat UTS-nya. Jadi dan UTS kan udah harus sampai koagulasi kan. Berarti itu. Ya sih ya, secepatnya deh tak kabarin itu tentang intake-nya tadi. Mau ditanyain nggak? Cukup, Mbak, kalau aku. Ini kita bentaran aja sih, soalnya mau bahas revisi aja. Asal ngeituin apa namanya, ngepasin jadwal ASIS, soalnya kan 10. Karena biasanya ya, ASIS itu di awal-awal doang. Karena aku juga ngerasain ASIS itu di awal-awal doang. Pas ujung-ujungnya, pas udah hektik malah nggak sempet ASIS. Jadi kan TTD-nya cuman TTD doang, kosong, tapi nggak ketemu gitu kan. Jadi mending ASIS-nya kita pakai buat revisi biar jelas gitu. Nanti lembar ASIS-nya kirim ya di PDF-in. Tapi bikin kakak dulu. Nanti deh pas aku bikin itunya, isi apa namanya, kalimatnya dulu, depannya itu apa, nanti baru dikirim. Ada lagi nggak? Oh ya, sebaiknya bab 4 kalian cek dari awal ya. Maksudnya ini kan yang direvisi kan, misalnya ada yang nggak aku tandain gitu kan, yang aku tandainnya di akhir-akhir gitu. Nah, awalnya nggak aku tandain ya, kalian tandain aja, soalnya aku meriksanya yang bagian teori itu aku skip. Yang bagian, soalnya kan itu kan udah berdasarkan apa namanya, sumber ya, jadi ya pas-pas aja gitu kan. Cuman diperiksa aja lagi, siapa tahu ada tipe atau apa gitu. Pas. Oke, Mbak. Alternatifnya banyak tipe soalnya kemarin tuh. Yang pembobotannya tuh juga kemarin kalau nggak salah ada yang besarnya di tabel itu alternatif 1, tapi malah pas di uraiannya yang dipilih alternatif 2. Nah, kan itu kan nggak sinkron. Terus habis tabel, setiap ada tabel, kayak tabel pembobotan atau tabel apa gitu, mending dikasih kayak deskripsinya lah, kayak kalimat sedikit gitu, jadi kayak hasil dari tabelnya itu kayak kesimpulan apa gitu, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, pendek-pendek aja, yang penting ada gitu loh.
Soalnya kalau pas tabel doang, bawahnya langsung kosong kan rada-rada aneh gitu loh. Soalnya kalian nggak tulis tangan juga kan ini. Itu drainase udah keluar belum tugas kalian? Udah, Mbak. Udah. Asisnya udah dibagi. Asisnya belum sih, cuman udah nyampe skema, cuman bab 1 sama 2 sama 3 dan sebelum-sebelumnya tuh belum dikerjain. Itu skema buat di kelas gitu, cuman daerahnya udah daerah buat tugas. Oh, SOMM-nya. Oh. Soalnya dari angkatanku belum ada disuruh daftar asis drainase gini-gini, belum ada. Jadi PAB udah keluar. Dari awal nggak sih PAB itu sama Pak Arya? PAB nggak ada asis, terus besok dikumpulin dari bab 1 sampai bab 6. Udah langsung. Wah, cepet Ya. banget. Soalnya dari itu nggak sih? Iya, Pak Arya dari pertemuan pertama udah langsung ini. Asisnya sama Pak Arya kan? Iya, asis di kelas gitu, Mbak. Tapi kalau nggak salah kayak kami kemarin itu pas di ending-endingnya baru pakai asis. Pas pertama-tamanya Pak Arya, tapi enak sih kalian nggak survei kan sekarang. Kalau kami kemarin itu survei sampai ke Solo, ke Magelang sih, Mbak. Tapi di daerah masing-masing. Oh, kemarin itu pembagian daerahnya sesuai. Jadi sesuai rumah masing-masing gitu. Terserah, pokoknya ngambil daerahnya terserah gitu. Oh, jadinya nggak per kelompok? Nggak individu. Wah. Mbak Karin. Ya. Mau nanya itu yang drainase yang tahun lalu itu per kelompok juga nggak, Mbak? Drainasenya itu enggak, sendiri-sendiri. Tapi ada kelompoknya. Kayak biasa, kelompok asis. Cuman kalau kemarin itu kan aku PAB-nya per kelompok ya. Karena kita daerahnya kemarin itu ditentuin sampai ada yang ke Magelang, ke Solo. Tuh kemarin aku survei ke Solo sekelompok. Berarti Iya gimana? Yang drainase itu asisnya dari awal apa karena PAB individu jadi drainase individu juga, Mbak? Kalau drainase itu emang rada telat sih sama kayak kalian. Masuknya rada telat tapi ada asisnya. Kalau aku kemarin itu kan kayak aku kan dapetnya Solo PAB. Nah, dulu tuh Ibu Ani itu mintanya PAB samain sama drainase lokasinya itu. Nah, karena aku dapat Solo di Kecamatan Lawean kalau nggak salah itu. Nah, itu dibagi lagi di kecamatan itu kita ngambil 5 kelurahan kan satu kelompok kemarin 5 orang doang. Jadi di Lawean itu kan ada beberapa kelurahan ya kemarin itu. Jadi satu anak ngambil satu kelurahan. Nah, jadi kita bikinnya itu kayak aku kemarin dapatnya Kerten, kelurahan Kerten, terus habis itu drainaseku juga Kerten gitu. Jadi aku sama satu teman kelompokku juga beda tetap. Oke, Mbak. Yang PBPOM ada lagi nggak tanyain? Berarti sebelum UTS koagulasi udah harus kelar ya, Mbak? Iya. Kayaknya koagulasi nggak sebanyak flokulasi sih. Yang sampai 6 zona itu 6 zona flokulasi. Ya sampai koagulasi. Berarti kalau kalian tambah aerasinya juga harus pakai kelar. Tapi kalau yang untuk layout itu gimana Mbak jadinya? Yang mana?
Kan ada waktu itu pernah katanya Bu Siwi tuh UTS-nya kemungkinan layout gitu Mbak. Mm-mm. Kalau Nah, sampai makanya kalkulasi mencukupi. kayak gini, kalian tentuin unitnya mau ngambil unit apa. Misal kalian ngambil kayak tadi kan intake, aerasi, terus filtrasi, sedimentasi. Sedimentasi. Intake, aerasi, filtrasi, desinfeksi, reservoir. Nah, kan 5 tuh. Kalian itu kalau bikin layout nggak pakai ukuran kan? Jadi kayak ya asal kita tuh udah fix gitu loh. Fix unitnya. Kalau misalnya kan tinggal nambahin gambar apa namanya? Gambar unit-unitnya aja, kan nggak pakai ukuran. Kalau kita ngitung itu tuh kan kita nyari ukuran kan, ukuran dimensi buat gambar detailnya kan, yang per unit. Kalau layout kan seluruhan kan, sama kantor-kantor segala itu kantor PDAM-nya. Jadi ya itu tuh cuman asal unit kalian tuh udah fix gitu loh. Jadi ya pentingnya bab 4 di situ. Kalau misalnya kalian pakai aerasi, filtrasi, ya udah berarti kalian di layout kalian cuma itu doang. Kalau misalnya kalian pakai lengkap, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, ya pakai itu. Layoutnya juga kayak gitu. Sebelumnya kalian, tubus apa sih yang ada layout? Tubus-tubus kalian sebelumnya ada yang pakai layout nggak? Yang layout disuruh bikin layout duluan gitu loh. Sebelum ini. Nggak ada deh kayaknya. Oh, nggak ada ya? Plumbing. Oh, plumbing. Kan buat itunya dulu kan, Mbak. Gambarnya dulu baru dihitung. Oh iya benar. Oh, nah jadi kan kayak ya istilahnya kayak gitulah. Kan kita bikin sketsanya dulu kan. Jadi ini di sini, letaknya di sini. Ya gitu. Hitungnya entah. Kalau kayak kami kemarin tuh PTPA ding. PTPA itu juga layout dulu. Baru ngitung ininya berapa. Mbak, aku mau nanya. Itu bagan alternatif di bab 4 itu tuh mempengaruhi layout nggak sih? Misal kemarin kan si Pak Wawan tuh sempat bilang kalau gambarnya tuh jangan kayak kereta api gitu. Nah aku tuh sebenarnya bingung gimana sih maksudnya. Oh, kalau bagan enggak sih kalau menurutku. Soalnya kan cuman diagram kan, kalau bagan tuh kayak diagram alir gitu kan. Kayaknya nggak ngaruh. Kalau yang ngaruh itu tuh di layoutnya, karena kayak kereta api itu kayak apa ya? Maksudnya lurus aja gitu loh. Makanya nanti pas kalian bikin layout itu dibelok-belokin. Paham nggak? Jadi antara unit satu, unit selanjutnya itu jangan lurus aja pipanya, dibelok-belokin kemana kayak gitu, biar nggak kayak kereta api gitu. Ya intinya kan biar buat ngituin lahan juga kan. Soalnya kalau kayak kereta api kan pasti panjang gitu kan, otomatis lahannya juga soalnya ya nanti dibelok-belokin lah, misalnya di lahan, kalau kalian siapin lahan kotak misalnya. Nah jadi sekotak itu dipas-pasin semua unitnya, pokoknya masuk situ. Pokoknya belok-belok kemana pipanya, yang penting pas. Atau kalian kalau ada kalau kayak kalian nggak ada field trip ya? Ada kan PDAM tuh ada yang unitnya beda-beda, ada yang jadi satu. Kayak yang beda-beda itu kayak intake-nya, terus koagulasi, ada baknya tuh kayak beda-beda gitu loh. Jadi satu-satu gitu, memanjang. Mungkin nggak, ya tetap berkelok-kelok juga sih, cuman kan nggak itu apa namanya, terpisah lah
gitu kan, cuma dihubungkan dengan saluran. Nah, ada juga yang di PDAM itu biasanya sebagai kalau PDAM besar sebagai IPA nomor berapa gitu sih. Biasanya IPA yang utama itu mencar-mencar kalau PDAM-nya besar. Tapi kayak tempatku kan PDAM-nya kecil, jadi semua IPA nyatu. Maksudnya itu kayak satu bangunan itu udah langsung komplit semua di situ. Langsung koagulasi, flokulasi, sedimen, filtrasi semua jadi satu di situ. Biasanya sih kalau yang langsung kayak itu tuh IPA-nya pakai baja. Tapi beton ada juga sih, ya aku juga lihat beton. Itu langsung kayak anggaplah satu bangunan gede itu di situ semua pengolahan. Jadi baknya itu nggak ke dalam tanah. Di dalam tanah. Kayak yang field trip aku kemarin itu koagulasinya di dalam tanah. Karena dia koagulasinya pakai yang pengadukan dalam pipa itu. Nah, jadi itu di dalam tanah kita nggak bisa lihat itu kemarin. Kalau yang biasanya sih yang pakai itu baja gitu IPA-nya. Jadi baknya itu setinggi berapa meter gitu. Pokoknya kita kayak naik ke suatu bangunan terus di situ udah jadi semua kayak gitu loh. Kayak gitu kan otomatis bentukannya kan kayak kotak gitu kan. Jadi nggak kayak kereta. Dan pipa penghubung antar unit juga sedikit kan, apa namanya, pendek lah gitu, nggak panjang-panjang gitu kan. Ya pokoknya intinya layout kalian tuh nanti dibelok-belokin, jangan sampai lurus. Terus posisinya diaturlah sedemikian hingga biar kalian satu kelompok tuh beda. Tapi karena ini unitnya beda-beda ya otomatis satu kelompok beda kan. Tapi kalau bisa beda lah sama kelompok yang dapat sama-sama asis Pak Wawan. Bedain. Tapi belum bagi itu kan ya, belum bagi dosen. Belum. Soalnya Pak Wawan biasanya ngelihat kalau kayak kemarin itu dia ngelihatnya layout. Udah ini layoutnya sama, dah tadi periksa. Udah disuruh lagi. Tuh. Jadi layout kalian harus bagus-bagus supaya lancar. Amin. Amin. Ada lagi nggak? Cukup Mbak dari aku. Makasih ya Mbak. Oke. Kalau yang lain juga nggak ada, tak cukupin aja ya. Bateraiku udah mau habis. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, tanya aja. Jangan sungkan-sungkan. Biar santai-santai aja lah, gitu kan. Terus habis itu, revisi bab 1 sampai 3-nya dikerjain. Mau biar nanti pas kalian mau ujung-ujungan pasti hektik kan, gambar RAB segala-segala itu, biar nggak perlu ngebolak-balikin bab awal-awal lagi gitu loh. Jadi dikerjain. Terus ini nanti kalian mau ngumpulin revisi bab 4-nya berapa lama? Hari apa? Selasa kecepatan nggak? Teman-teman yang lain aja. Manut. Ya udah nanti kabarin ya. Mbak. Oh ya, sambil nyari juga ya itu yang intake bendung tadi. Biar kita bisa cepat selesai bab 5. Biar UTS-nya nggak nubes gitu kan. Ya udah ya, udah jam 11 juga. Tak tutup ya. Makasih ya udah nyempetin waktu di hari Minggunya buat asis dan ngobrol-ngobrol sebentar.
Semoga tugasnya terlewati. Amin. Amin. Ya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya. Terima kasih. Oke. Semangat ya nugasnya.